别想杀本座，也轮到我等。令唤醒2位前辈。嘘，你可有证据？说出来。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-590. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 589. Sebelumnya, Qingchen yang sedang berusaha untuk menaklukkan jiwa naga kuno diganggu oleh tetua ini, dan harapan dapat mengambil cincin penyimpanan miliknya. Tapi untung saja tetua situ yang telah berhasil mencapai ranah Gothrim dan mudah mengatasinya, yang membuat tetua ini tidak jadi menyentuh Qingchen. Sedangkan Qingchen meminta tetua situ untuk segera membawa para murid dari Papillon dan pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja itu tidaklah semudah yang dikira. Pasalnya pertahanannya dibentuk oleh para pria berjubah hitam sangatlah sulit dihancurkan. Alhasil Qingchen meminta mereka untuk menyerang formasi dari berbagai sisi. Kembali kepada Qingchen yang masih fokus menghadapi jiwa naga kuno. Pada harinya dia pun telah selesai, di mana semua kekuatan itu mulai masuk ke dalam dirinya, yang membuat kekuatan Qingchen kembali mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang Qingchen lancarkan kepada tetua ini telah membuatnya mengalami luka dalam yang cukup parah. Selain itu, dirinya bingung mengapa ia yang sudah berada di ranah Gothrim tidaklah bisa mengalahkan Qingchen. Tapi seharusnya dia sadar bukan ia saja yang mengalami peningkatan, namun Qingchen juga. Dan Wuji tidaklah ingin terlalu mempedulikan Qingchen dulu. Pasalnya yang harus dirinya selesaikan adalah orang-orang berjubah hitam, supaya mereka ini dapat pergi melarikan diri. Jadi dia pun meminta semua orang untuk mengikuti dirinya, karena bagaimanapun mereka harus mengalahkan para pria berjubah hitam. Sedangkan sisanya akan mereka selesaikan nanti. Kini semua orang pun telah melakukan pergerakan, begitu pula dengan tetua yang sedang berhadapan dengan Qingchen. Para pria berjubah hitam tidaklah takut dan meminta orang-orang dari istana Piao Miao untuk memberikan bantuan supaya bisa mengalahkan para tetua itu. Dengan berat hati, Hong Yu pun menuruti permintaannya dan pertarungan langsung saja terjadi. Tetua situ yang sedang sibuk menghancurkan susunan formasi juga tidak ketinggalan. Ia bersama para muridnya mulai memberikan bantuan kepada mereka untuk dapat mengalahkan orang-orang dari istana Piao Miao. Pertarungan sengit yang terjadi di tempat itu malah membuat pria berjubah hitam senang. Karena dengan banyaknya orang di tingkat Martial King dan Gothrim, maka seharusnya ini sudah lebih daripada cukup untuk menyelesaikan formasinya. Saat jugalah dia langsung melakukan sesuatu, yang mana hal tersebut mengejutkan semua orang. Di mana kita langsung saja diperlihatkan dengan identitas asli dari pria berjubah hitam yang adalah seorang iblis bernama Queen. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di sana. Begitu pula dengan Qingchen. Pasalnya dia hanya menduga kalau pria berjubah hitam itu merupakan keturunan dari ras iblis saja. Tapi ternyata dia memang memiliki darah iblis yang pekat. Berhubung dia merupakan iblis murni, maka kemampuan yang dia miliki tentu tidaklah main-main. Dan Wuji sendiri sama sekali tidak menduga kalau sosok pria berjubah hitam bukanlah seorang manusia, namun sosok yang tidak mereka kenali. Beberapa orang mulai meyakini kalau dia adalah iblis. Qingchen kembali memberikan pesan kepada Menduo untuk memberitahu semua orang kalau sosok ini merupakan iblis yang telah melakukan penyerangan pada benua mereka di zaman dahulu. Ia sangatlah tidak menduga kalau orang-orang istana Piao Miao telah menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Tapi sebenarnya Hong Yu tidaklah mengetahui hal itu. Dan Wuji sendiri tidaklah terlalu peduli siapa mereka, karena yang terpenting mereka harus mengalahkan para pasukan iblis itu.
Di saat pertarungan hendak terjadi, Queen hanya tertawa saja karena orang-orang itu tidaklah mungkin dapat mengalahkan mereka. Terlebih lagi dia langsung saja memanggil para seniornya, di mana kekuatan yang begitu mengerikan langsung saja dapat dirasakan oleh semua orang. Para iblis itu merasa senang karena akhirnya ini adalah giliran mereka untuk bertindak. Kita pun diperlihatkan dengan para senior dari Queen yang dipimpin oleh sosok bernama Brass. Selain itu, kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Bahkan Qin Chen bisa dengan jelas merasakan tekanan yang begitu kuat. Begitu pula dengan orang-orang di sana. Ia sangatlah senang karena ada begitu banyak daging segar di sini. Qin Chen sadar betul kalau mereka adalah para iblis kuno. Maka karena itulah dia pun memberikan pesan kepada Kulodou dan Mokara. Saat kemudian mereka pun datang kemari dan memberikan sapaan kepada Brass. Ia tidaklah menduga kalau Mokara akan terbangun juga. Di sini Queen memberitahu kalau dirinya lah yang telah membangunkan mereka, di mana ini juga merupakan perintah langsung dari Raja Iblis. Queen meminta para seniornya untuk memberikan bantuan kepadanya supaya dapat mengalahkan para manusia ini. Sebenarnya Kulodou merasa ada yang aneh pada nama Queen itu. Sedangkan Mokara sendiri agak ragu apakah dia itu memang adalah utusan dari Raja Iblis. Untuk membuktikan perkataannya, dia pun memperlihatkan sebuah token yang sangat mengerikan, yang mana ini adalah token dari Raja Iblis, yang bahkan memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. 令唤醒2位前辈。嘘，你可有证据？说出来。 Dengan semua ini berarti dirinya memang adalah sang utusan. Berhubung token ini ada padanya, jadi Queen meminta kedua jenderal iblis untuk mematuhi perintahnya. Brass tentu saja akan mematuhi perintah yang akan dia berikan. Karena bagaimanapun ini sama saja dengan menjalankan perintah dari Raja Iblis. Hong Yu sendiri masihlah belum paham mengenai apa yang sedang terjadi. Selain itu dia juga penasaran sebenarnya apa yang mereka inginkan. Berhubung misi istana Piao Miao sudah selesai, jadi dia pun mempersilahkan mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini melalui sebuah portal yang baru saja dia ciptakan. Ketika para muridnya sudah ingin pergi, Hong Yu memilih untuk tetap berada di sini saja. Sedangkan putri ini juga mencoba untuk menolak pergi. Begitu pula dengan Qian Su dan gadis lainnya. Pasalnya mereka tidaklah sudi meninggalkan Qin Chen begitu saja. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan jelas kalau Brass sudah melakukan pertarungan dengan salah satu tetua yang ada di sana. Meskipun lawannya menggunakan warisan dari darah Raja Manusia, namun kemampuannya itu bukanlah apa-apa bagi Brass. Ia dah mudah menghancurkan serangan dan juga menghabisi tetua tersebut. Yang mana hal ini tentu saja telah mengejutkan semua orang. Karena bagaimana bisa sosok di tingkat God Rim dikalahkan dengan begitu mudah olehnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.